Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diparingi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun dalam rangka pertemuan rutin. Yang inti tujuan kita bertemu bisa silaturahmi dengan saudara-saudara sekalian, utamanya bertemu dengan hatinya sendiri, lebih-lebih hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti pertemuan ini yang paling penting adalah ketemu dengan hatinya sendiri. Jadi kalau masalah wawasan, masalah pengertian, kalau ukuran saya pribadi gampang, cuma tinggal memberikan satu keyakinan, menjalankan sholat dengan wudhu ini biar kita betul yakin. Yang sebenarnya yang paling inti itu adalah ini, bertemu dengan hatinya sendiri. Nah, dalam hati itu ada pekerjaan yang namanya zikir. Nah, itu yang paling penting. Jadi biarpun tidak dikasih pengertian ya, soalnya lebih penting itu bertemunya dengan hati. Biarpun dikasih pengertian, ya, tolong ibu-ibu jangan ngomong sendiri, ayo nanti aja gitu. Ini sama penting gitu ya. Panjenengan dari daerah masing-masing ke sini ini ingin bertemu dengan hatinya sendiri. Ya, kan? Kalau sudah ketemu dengan hatinya sendiri, dengan berkumpul kayak demikian ini, bisa menjadikan aku yakin lebih mantap lagi. Ini pentingnya itu. Jadi bahasa dulu itu anteng-antengan. Makanya kalau sudah anteng-antengan, keluar dulu. Ini yang paling penting gitu lah. Jadi kumpulnya ini yang paling penting, bukan mendengarkan pengertian. Kalau pengertian ini sebagai wacana agar supaya kita menerima sholat dengan wudhu, dijalankan menurut bidangnya masing-masing. Setelah berkumpul kayak demikian ini, nanti di daerah masing-masing bisa dioncek lagi, bisa dimantapkan lagi. Ini pentingnya ini. Jadi biarpun saya tidak memberikan wawasan atau maido, yang penting ini hatinya tuh bertemu. Ya, biarpun pengertiannya sekarang sudah mumpung lagi, ya, wafal fase, tapi hatinya masih belum bertemu. Ya percuma. Ibadah apapun dalam Islam, kalau diukur ke dalam, diukur urusan hakikat, kalau tidak bertemu, ini percuma. Jadi yang paling inti untuk pertemuan ini, selain bisa silaturahmi dengan dulur-dulur sekalian ini semua, yang paling inti adalah bertemu dengan hatinya sendiri. Nah, untuk bisa bertemu dengan hatinya sendiri, pakai alat zikir, pakai alat healing, itu
Nah, setelah bertemu dengan hatinya sendiri, yang paling penting lagi, yang paling gitu, yang paling inti adalah hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, di sini ada wadahnya sendiri, gitu loh. Ada waktunya sendiri, gitu loh. Ada tempatnya sendiri. Nah, kita diajari oleh akidah agar supaya kita tidak memutuskan silaturahmi kepada Allah, gitu. Tidak memutuskan silaturahmi kepada dirinya sendiri, tidak bisa memutuskan silaturahmi kepada sesama seakidah. Pentingnya ini, itu yang paling penting, itu dulu. Jadi dengan adanya pertemuan rutin ini bisa menjadikan semangat nanti setelah pulang ke daerahnya masing-masing. Gitu. Biarpun pengertiannya mumpung langit juga, pinter alim, ya, tapi masih belum bertemu dengan hatinya sendiri. Ini percuma, gitu. Di situ sholat tidak bertemu dengan hatinya, dia tidak bisa ini wajah itu wajah dia. Puasa tidak bertemu dengan hatinya sendiri, dia tidak apa senang rasa, poso, pasak, lepas rasa, puasa, pusatnya rasa. Zakat juga demikian, gitu. Kalau tidak ketemu dengan hatinya sendiri, tidak punya rasa hibah, gitu. Tidak punya ukuran hibah kepada yang dilihat di depan kita ini, kalau itu kekurangan. Gitu. Haji pun juga demikian, kalau tidak bertemu dengan hatinya sendiri tidak bisa wukuf. Wukuf itu diam, Arafah itu tahu. Nah, di situ tahu kepada hatinya sendiri, dalam hatinya itu dilihatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, gitu. Makanya Romonya bolak-balik ngomong sering silaturahmi, biarpun skala kecil di daerahnya masing-masing. Lebih-lebih dalam pertemuan umum kayak Minggu Pon ini yang sudah ditentukan bersama. Kita jangan munafik. Masalahnya pertemuan semua ini sudah ditentukan bersama, milik bersama, di program bersama. Makanya semuanya nanti bersama-sama, tapi dalam hatinya tidak akan bersama-sama menurut wadah, menurut wadah dan pekerjaannya masing-masing dulu tidak sama. Tapi saya yakin kalau sering bertemu dengan dulu, ini masalah hati. Hati tidak bisa dibujuki. Ukuran hati ini biarpun jauh bisa jadi dekat. Hati ini biarpun dekat bisa jadi jauh. Ini hati. Makanya hati nggak bisa dibohongi. Gitu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Jadi ibadah apapun dalam Islam ini, kalau masih belum nyampe kepada urusan hati, nggak bisa. Sholatnya nyasar, puasanya pun juga tebus lapar, dekat dah udah gila, tebus keluar tapi tidak ada manfaatnya. Haji cuma dia ketok kote. Di situ. Nah, makanya yang paling penting ini, pertemuan ini menggali masalah hati dan hati. Karena hati ini rahasia Allah. Hati rahasia Allah. Allah pun rahasianya dalam hati. Makanya dia ini Gusti berkoncing bagus hati ini. Iya, hati ini digumpal darah, jasadnya. Isinya digumpal darah ini namanya rohani. Lah rohani ini nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jasmaninya sudah ada apa-apanya. Di situ tidak ada ukuran ganteng, tidak ada ukuran jelek, tidak ada ukuran ayu, kaya, miskin. Nah, ono iku ada air. Tapi hati itu hanya Allah, rahasianya Allah. Lah Allah rahasianya hati, rahasianya saya itu. Makanya al-waibul qalbi wa wal waibul rabbi. Hati itu samar, rahasia. Allah pun lebih rahasia.
Di situ. Makanya kalau kita tidak ngoncei hati, ya iso akan ketemu itu. Itu makanya hatinya kalau sudah bertemu bisa silaturahmi, jasadnya pun juga ikut dalangnya. Wayang manut dalangnya. Nah, dalangnya ngadep nanti ada bagian sendiri. Di situ. Makanya perlu silaturahmi ini skala kecil di daerahnya masing-masing, gitu loh. Itu jangan merasa repot lah, gitu loh. Selama seminggu ini ya, kalau kita ditutup tekanan kehidupan ya serba ada waktu. Ayo ikuti arah hati. Hati nanti ada kesempatan untuk bisa silaturahmi hati. Kalau sudah jalani bisa silaturahmi, maka wayangnya pun juga ikut. Gitu loh. Itu. Kalau hatinya tidak bisa silaturahmi, yo masih jalan, masih wayangnya nggak bisa silaturahmi. Ini yang paling penting. Lah iso nggak usah ngomong-ngomong terlalu banyak pada apa ini sebenarnya, ya. Madep gitu. Di situ mulai sudah dari awal masuk dalam pondok ini sudah adep. Ya. Bisa berbicara tapi kalau hatinya sudah ngadep. Kadang-kadang kita bicara, namun hati masih belum ngadep, masih kalah dengan ukuran bicara. Gitu. Makanya sedikit bicara ini adalah mas, banyak bicara adalah kera. Jadi takut nanti terlalu banyak bicara, hatinya pun juga ada ngadep. Di situ kalau hatinya sudah bisa ngadep, lesannya bisa bicara, ini bagus itu. Di situ. Makanya kita ini masih tahapan belajar. Itu sering silaturahmi ngadep kepada dirinya sendiri, silaturahmi kepada Allah, lebihnya silaturahmi kepada sesama saudara kita. Masalahnya putihnya besar berat, anak putih sendiri. Apa nanti yang akan diomongi setelah kita bertemu dengan saudara-saudara? Ya, sholat dengan wudhu. Itu, boleh sholat dengan wudhu ini. Dibicarakan boleh dalam lingkaran yang sudah bisa dibuka sholat dengan wudhu. Di situ. Nah, misalnya kalau kumpul ini nanti tidak mau jadi sholat di wudhu, lupa dengan kumpulannya gitu. Di situ. Jadi selebihnya itu menunggu atau ngenteni masalah ngomong sholat dengan wudhu. Kesempurnaan kita bertauhid kepada Allah ini untuk bisa sampai wujudnya dalam hati ini, ya alatnya cuma sholat dengan wudhu. Makanya kalau sholat dengan wudhu ini, itu sudah banyak bicara, sudah banyak praktek, banyak membuktikan kejadian, bahwasanya dalam kejadian ini kita dikasih ngerti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Quran 30 juz itu semuanya kejadian. Setelah kejadian turunlah ayat. Hati pun juga demikian. Setelah punya kejadian, hati itu bisa membaca. Makanya jangan sampai memutuskan hati. Gitu. Iya, itu. Hati ini yang akan berangkat nanti kepada Allah. Kalau jasadnya, tidak ono dipendem. Gitu. Jasadnya dipendem. Di situ. Makanya kalau tidak ngerti pekerjaannya hati, ya nanti kalau mati ya matinya mati sasar gitu. Di situ. Karena yang akan menggerakkan sekujur tubuh ini adalah hati, jenderal kita. Kalau masalah jasad ini sudah ada hitungannya. Kalau ono nyembah secara jasad ini tutup nang pengeran nggak ono. Itu ono. Yang nanti kembali kepada Allah itu adalah hatinya, rohaninya. Gitu. Nah, bidangnya nggak sama. Kelakuannya nggak sama. Wadahnya tidak sama. Nah, ini harus kita ngerti. Di situ. Jangan wadah kita diukur dengan wadah yang masih belum mampu. Di situ kita harus bisa mewadahi. Gitu. Semuanya di dunia ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Gitu. Salah bisa dirasakan sendiri, benar bisa dirasakan sendiri. Di mana tolak ukurnya itu? Tolak ukurnya adalah hati. Nah, dalam hati ini punya pekerjaan, sholat dengan wudhu, ya itulah ukuran kita benar dan salahnya. Itu. Nanti kelihatan semua itu di perbuatan kita.
Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ini aturan Islam itu loh indah. Jadi ikut Islam ini indah, enak. Hanya ajaran Islam ini ajaran selamat. Nah, lek sapa melu Islam nggak selamat. Nah, itu kasih dewi. Ikut Islam ini ajaran lembut, ajaran indah. Nah, itu. Kalau ikut Islam ini tidak lembut, tidak indah, nah itu bukan ajaran Islam. Makanya dalam Al-Quran, inna indallahi Islam. Agama yang paling fitrah itu adalah agama Islam. Itu. Yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam yang mana? Ini. Inna dina indallahi Islam, agama yang paling fitrah, agama yang paling murni itu adalah agama Islam. Ya. Nah, kita nanti akan mati atau kembali kepada Allah itu membawa Islam yang mana? Lurung dadanya dipendem. Gitu. Masih sing pinter, masih sing alim, sing ayu, sing elek, jasate kabeh itu dipendem. Gitu. Yang fitrah itu adalah hatinya. Di situ. Nah, hatinya yang fitrah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semasa rohani dan jasmani ini masih kumpul di muka bumi ini, ya, yaitu harus kita mengikuti aturan hati, aturan fitrahnya hati. Gitu. Makanya kita kalau sudah Islam ini diatur oleh hati, hidupnya indah. Ajaran selamat, itu. Ajaran lembut, ajaran murni, ajaran mempesona. Islam ini kalau udah ikut Islam tidak mempesona, tidak indah, ya bukan Islam lagi, bukan ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bidangnya masing-masing, ulamanya ya juga ada yang ngatur fardul muakkad. Fardul muakkad ini namanya kiainya kiai mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Nah, itu bidangnya. Itu ada kitab, ada bukunya, ada keterangannya yang ngatur fardul muakkad. Itu. Nah, dalam hati fardul daim. Itu. Ini tidak ada kitabnya. Di mana kitabnya? Wujud perbuatan. Kitabnya dalam hati. Nah, bicaranya hati adalah perbuatan, akhlak. Nah, kriterianya mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi Islam. Makanya Islam ini ajaran indah, ajaran murni, ajaran fitrah. Lah, yang murni itu hatinya. Karena hatinya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sholatnya sholat hati, fardhu daim. Puasanya hati, fardhu daim. Zakatnya hati, fardhu daim. Haji juga demikian, hajinya hati. Di situ fardhu daim. Kalau fardhu muakkad, yang ada kitabnya, ya sholatnya jasad diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Puasa diawali sahur, diakhiri buka. Zakat ada nisabnya. Haji berangkat Mekah. Nah, ini fardul muakkad. Ada batasnya, ada tempatnya, ada waktunya. Nah, ini tugasnya ulama mutaakhirin, ulama fikih. Sampai biar punya pengertian. Di situ. Nah, jadi yang ngatur fardul muakkad ini ulama fikih, ulama fuqaha. Nah, ini ngajak sobat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tugasnya ulama mutaakhirin. Di situ. Jadi ada waktunya, ada hukumnya. Di situ. Memang ada keterangannya, ada kitabnya. Kalau lupa bisa dibuka bukunya, dibuka kitabnya. Di situ. Nah, fardul muakkad.
Ini mengajak tobat untuk mendekatkan diri. Ini tugasnya. Nah, lain tugasnya dengan ulama mutakaddimin. Ulama amilin. Ya. Di situ. Ini namanya fardhu daim. Tidak ada kitabnya, tidak ada bukunya. Di mana kitabnya? Ya hati. Hati. Gitu. Perwujudannya apa? Punya perbuatan atau perilaku akhlak yang baik sesuai dengan kriteria yang diajari oleh para mursyid, utamanya mursyid besar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sholat dengan wudu. Jadi sholatnya ruh, wudunya ruh. Ini fardhu daim, tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya. Nah, kalau ulama mutahirin membahas kitab, membahas ulama mutakaddimin, selama ulama mutahirin tidak akan belajar ke mutakaddimin, yuk bingung. Di situ. Ulama mutahirin tidak akan bingung kalau sudah mau belajar ke hukumnya hati. Itu. Iya, kalau jasad ini ada najisnya, ada haramnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada makruhnya, ada mubahnya, banyak. Kalau hati, ada kitab mengatakan mubahnya hati, itu haramnya hati, wajibnya hati, ada. Karena dalam hati ini adalah ilmu syirri wa akhfa. Di situ tidak ada kitabnya. Makanya katanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu itu ada di hati, bukan di kitab. Nah, kalau ulama mutahirin, ya jangan biar ngerti, biar paham, itu. Biar nanti dibahas oleh ulama mutahirin tidak lorati, gitu. Nah, zaman dibahas lorati, berarti sampai sedurung, gitu. Iso melaku, iso ngerasakno, wujude sholat, lan wujude wudu. Di situ. Nah, ulama mutahirin, ulama fikih, yo bubune pinter cerita, pinter dongeng. Iku lo ngatur aturan jasad, ono bubune, alamal kalam, alim keterangan, alim cerita, yo iso atam Quran, apalah hadis, itu. Nah, ini urusan jasad, iku kabeh dipendem, kamelo nang akhirat. Iku. Nah, ini ada tugasnya masing-masing. Yaitu tadi, itu, ngajak tobat, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan ulama mutakaddimin, ulama tasawuf, ulama sufi, ulama tauhid. Di situ kalau ulama tauhid, itulah tidak ada kitabnya. Kitabnya adalah hati. Itulah hati kitabnya. Jadi Al-Quran 30 juz itu sudah ditaruh dalam hati semua. Sunnah Rasul pun juga demikian, ditaruh dalam hati semua. Jadi pakem yang mutlak itu ya cuma Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Rasul. Ini tidak ada waktunya. Di situ. Yo kadang-kadang tidak iso moco, yo tidak iso, tidak alim. Iku, tapi hati ini alim. Hati ini alim. Nah, ini ulama mutakaddimin, itu loh. Misalnya orang tidak akan melihat secara mata kasar bahwasanya itu alim. Kalau jasmani bisa dikatakan kalau alim, itu bisa dilihat dengan mata. Muncul Al-Quran, fasih, tartila, khatam Quran, khatam hadis, itu bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau hati tidak ada yang bisa menilai, itu kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Yang bisa dinilai apa? Itu bicaranya adalah perbuatan akhlak. Itu tugasnya. Itu. Ngajak tobat. Itu. Mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama mutahirin punya tugas ngajak tobat untuk mendekat diri. Kalau ulama amilin ulama tauhid ngajak tobat untuk mengenal Allah. Itu. Nah, ini yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al ulama warasatul anbiya wal mursal.
bahwasanya ulama kiai di kabeh itu warisannya Rasulullah, penerusnya Rasulullah. Itu. Jadi ngajak damai, tidak ngajak tukaran, itu. Ngajak tobat, mendekat diri kepada Allah. Ini yang ulama mutahirin. Gitu. Yang ulama mutahirin ngajak tobat, mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Loh, dan ulama syariat ngomong urunan lo, nggak mungkin, nggak ono. Besok lek kate urungan pangeran kudu mati sik. Itu loh. Itu tidak bisa karena belajarnya tidak belajar ke sana. Itu di situ. Makanya katanya Rasulullah, sing diarani ulama itu aradallahu ta'ala. Itu. Menungso sing ngerti nang dadi Allah, lek ngerti nang dadi Allah, ngerti nang sifate Allah, ngerti nang pola tingkai Allah. Iku, nah iki tugasnya ulama mutakaddimin. Nah, ulama mutakaddimin itu punya gelar ulama tauhid, ulama sufi. Le ulama mutahirin, gelar ulama fikih, ulama fakihin, fuqaha, ono iki kabeh. Iku sing tukang dongeng. Ya. Tukang cerita. Nah, dia punya tugas ngajak tobat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugasnya ulama mutakaddimin, ulama tasawuf, ulama tauhid gitu, mengajak tobat untuk mengenal Allah. Itu. Nah, makanya kita nggak boleh membahas-bahas di luar kita. Kalau kita dibahas oleh orang luar, ya tidak masalah itu, karena nggak ngerti. Itu, sing ngerti kudu sing ngalah. Yang saiki sing ngerti gak ngalah, ya bodoh gendeng. Bodoh goblok ya bodoh ae kini bodoh TKI. Itu. Makanya ayo menurut tuntunan yang sudah diwejangi, yang sudah diomongi oleh para mursyid. Itu. Nah, sholat pun juga demikian, ada sholat jasmani. Itu tugasnya ulama mutahirin. Wudu jasmani, tugasnya ulama mutahirin. Iya, itu masalah jasad. Bersih jasad teh ono najise. Ya. Ono najise mula dong, ngopapa, mengkawasito, ini audnya. Lagi iki bagiannya ulama mutahirin. Gitu. Ulama mutakaddimin, nah itulah. Tugasnya itulah memberikan tahu jalannya ruh yang sholat. Itulah. Ruh yang bersuci namanya wudu. Nah, saya kembalikan lagi, lah itu jangan fardhu daim. Kamu waktu ini misal. Den dia iso sholat, den dia iso suci. Tapi mutahirin diarani bersuci kalau mau sholat, tempatnya di masjid, dilanggar. Di situ, wudu juga demikian. Kalau tidak ada air bisa tayamum. Di situ. Kalau hati tidak pakai air, tidak pakai tayamum misalnya dulu. Lah, ini kalau tidak ditauhidi, iso jadi kesasar. Makanya ilmu tauhid ini kudu ono mursite. Mursite sana te nyambung apa? Nang Gusti panutan kita, gerakan besar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaumnya Rasulullah ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Apa kaum Muhajirin dan Ansor ya sama. Di situ loh. Di situ. Nah, kalau kaum Ansor tidak mau belajar ke Muhajirin, ya tidak bisa. Itu. Kalau kaum Muhajirin, mejangnya itu di tempat khusus. Di situ. Kalau zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah. Kalau di Masjidil Haram, mejangnya hukum syariat. Itulah. Fardul muakkad, sholat sing jasad, itulah. Sing diarani syariat dan torekot. Itu. Lek mulangi hakikat fardhu daim digawa nang Gua Hira utawa digawa nang Gua Tur. Aku weruh sing munggah-munggah kaji iki weruh. Niku lah diulangi secara khusus iku. Lah iku diwanti oleh Rasulullah, la yujazu idlah kaha ora kena den ngertake tumrap wong kang tulung. Oh, tak oleh cerita dek orang tak ngege. Masih jadi kiai ya. Itu. Sampai dia paham. Nah, kalau ngajar syariat dan thariqah, tempatnya di Masjidil Haram.
Iya, di situ. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, itu kalau ngajar syariat. Gitu. Kalau ngajar hakikat, gitu loh. Fardu daim yang akan diajari di Gowonan Gunung Uhud. Itu di tempat yang sepi-sepi. Nah, tradisi ini tidak bisa dirubah. Makanya ono kajian yang dewe-dewe. Itu loh. Makanya ayo sing alim, alim kitab. Gitu, ingin belajar tauhid jero. Jangan menyalahkan orang Islam, tidak boleh menyalahkan. Jangankan benar, salah sekali tidak boleh disalahkan. Karena menanam bibit baik dan buruk itu bukan orang lain yang memetik, dirinya sendiri. Lebih-lebih sudah belajar hakikat, sudah belajar daim, ya, fardu daim, buka oleh belas ini wis itu. Gak boleh melihat pekerjaannya orang, jangankan bagus jelek gak boleh. Di situ. Lebih gak boleh wisan dikowo dewe-dewe wisan itu. Karena ngadep nang Gusti Allah itu ngadep dewe, ndak keler-keleran. Di situ masuk surga pun ya juga dewe-dewe, tidak keler-keleran itu. Lah, di fardul muakkad, di hukum syariat mlebu surga keler-keleran. Iku lho. Wong surgane mbah. Itu dewe-dewe. Itu dirancang supaya kita sekalian bisa belajar tobat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di situ. Nah, itu kasih masing-masing. Makanya ulama mutahirin ini belajar lah. Kalau ustaz-ustazah yang sekarang rawu ini belajar tentang mutakabirin. Kalau orang kita orang kabeh. Boleh ono di hadis Rasulullah, baik itu hadis riwayat maupun hadis kursi. Ono kabeh pun tauhid iki. Di situ apalagi di Al-Qur'an, tambah gamblang. Al-Qur'an itu isinya mencari tauhid. Wal awal wal akhiru isine tauhid, diawali tauhid, diakhiri tauhid. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba titik bimakana. Nah, iki lho ngaji tauhid. Diakhiri, ya kudu tauhid. Niku makanya kabeh iki asale teko tauhid. Lek mbah tauhid, kau ono wis kabeh iki. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kabeh iki barang anyar, barang ciptaan, dipendem. Niku. Iya, masih sholat, lek cuma sholat syariat ya sholat di dasar. Sholat itu dipendem nang nang akhirat. Masih atam Quran, atam hadis itu cangkeme, dipendem. Niku lah sing aradallahu ta'ala atine lah iku sing balik nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Iku fardul tabudah. Di situ dia tak saling salah menyalahkan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Dengan salah paham, bukan kita perang dengan agama lain, malah kita perang sesama Islam. Sedangkan Islam sendiri dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling fitrah, yang paling murni, yang paling indah adalah agama kita, adalah agama Islam. Ini. Nah, kesalahpahaman kalau tidak akan mau tanya, ini bisa jadi sendiminan. Nah, lebih sendiminan sholatnya, kalau sing ratu, gitu loh. Dikir, nah sing ratu, lu sendiminan wes. Lah sendiminan itu bakal iri, wes dengki. Iku penyakit hati. Lah atine lek ndak bersih salah siji, ndak fitrah atine iki, yo gak iso salate nyambung nang Gusti Allah iku. Diarani mustaqbilal kiblat lillahi taala, gak iso ndelok nang kiblat dhewe. Gitu. Ini wajah wajhiya, jupno atimu nang batku, gak iso wong sing kotor. Gak iso nyasar. Ya itulah. Nah, kita biar nggak salah paham. Islam sangat terbuka. Ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini terbuka. Tidak ada istilah dinasti-dinasti untuk mengkultus-kultuskan, untuk meraja-rajakan seseorang. Ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tidak demikian. Rasulullah saja itu kepada sahabatnya Nabi bilang santri. Itu. Ini gerakan besarnya ini. Itu loh. Tidak mengatakan santri. Apa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Lah, tidak ada kultus di situ. Tak ada umat rokok, tak ada.
Di situ tidak ada dinasti-dinasti, itu tidak ada. Lah ini ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah karena kultus individu itulah nanti karena tidak dihormati bisa jadi salah paham. Makanya sekarang Islam ini tidak tukaran dengan agama yang lain. Agama Islam ini perang dengan agamanya sendiri. Kenapa demikian? Itulah. Karena pokok pemukanya semua ini tidak membuka kelebaran Islam sesuai dengan tuntunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarnya cuma sebatas itu loh, mutahirin tok wis. Akhirnya kalau belajar fardu ain, wah itu duduk kelas awakmu itu. Nah itu lah, ini namanya apa? Mengkerdilkan, gitu loh. Iya, di Al-Quran tidak ada keturunan siapa, tidak ada. Janjinya Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sing duwe kemuliaan besok ning adepanku jarene Gusti Allah. Sapa itu? Atqakum, orang yang tawakalnya tinggi, sing atine putih, sing atine bersih. Iku lha lek atine putih bersih ngelakoni Islam iki indah wisan. Makanya inna dina indallahi Islam, agama yang paling fitrah yang murni adalah agama Islam. Sing fitrah duduk jasate masih diisui, masih diwudui, masih sembayangi dipendem, wudui dipendem. Iku lho. Lah, sing sembayang digawa nang ngarsane Gusti Allah, salate rohani, wudu'e rohani. Itu loh. Ini ada bagiannya masing-masing. Kalau saudara-saudara kita yang ustaz dan ustazah ini tidak belajar mutakaddimin, ketinggalan. Itu loh. Ngarep-ngarep ganjaran, ibu merentah nang Gusti Allah. Iya, Gusti Allah diperintah itu. Iku Gusti Allah tidak usah diperintahi, manut nang jerakane. Babu iku kudu manut nang jerakane. Kabeh urip selama 24 jam ini tergantung jerakannya. Jadi babu aku jerakan, merentah-merentah. Ya inilah kejadiannya. Islam porak-poranda. Ngarep-ngarep ganjaran, tiba iku kita jerun. Wong adine sik durung putih, durung apik, durung sadrowo Islam. Di situ. Kenapa kalau dulu-dulu kok damai? Ajaran Islam uang kuno-kuno kok damai? Itu. Yang dipentingkan itu ada perilaku hati. Di situ. Kalau sekarang kan cuma dipentingkan putih bersih bajunya, tapi hatinya. Nah, jadi ayo kita sekalian saudara-saudaraku yang punya pondok pesantren ini, ustadzah dan ustadz ini, ayo belajar mutakaddimin, belajar tauhid. Wah, tahun aku duduk kelas 10 tuh, bener. Wong sini itu Gusti Kanjeng Nabi kok. Gusti Kanjeng Nabi mariskan ke sahabat mariskan kepada aulia Allah. Iya, rukun Islam sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kelakuannya para wali. Wali niru sahabat niru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Cuma gengsi takut gak keramat. Iku di situ Allah tidak ngajari makrahatan wisan dulu, tidak ngajari segengsian. Ajaran Rasulullah itu dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling fitrah, sing murni ini adalah agama Islam. Ya, hatinya yang murni. Kalau hatinya sudah murni, wayangnya ikut dalangnya. Lek cuma murni jasadnya, dalangnya dia belum murni, dia taruh. Gitu loh. Iya, muronang selawatan, gitu. Ya, muronang istighosahan, ketemu tukaran kabeh, ketemu demo kabeh, itu loh. Masa itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Itulah, ayo cari di mana kepituan hati. Nah, kita yang sudah dibuka sholat dengan wudhu, ayo fardul muakkadnya juga dikerjakan, lebih-lebih fardul dahimnya yang dikerjakan. Fardul muakkad ini hubungan hablu minallah, fardul dahim ini langsung hubungan hablu minallah. Lah iku sing diarani bener jarene manungsa, bener jarene Gusti Allah. Sing akeh saiki iki bener jarene manungsa, kafir jarene Allah. Lah iya. Wong digowo ngetan ngulon di motor pengajian iki apa kampanye masae gitu nang koncone iku lho. Lah iku bener jarane manungsa ning kafir jarane Gusti Allah. Iya, ini biar enggak salah paham. Semua Islam ini dulur supaya tidak perang. Ajaran Islam tidak ada ajaran perang. Ajaran Islam ini ajaran adem ayem tentrem, ajaran rahmatan lil alamin.
Kalau kita memahami masalah mutakaddimin dan mutakhirin, antara fardul muakkad dan fardul daim sudah dipahami, tidak mungkin akan kisru. Apa sampean tidak aku kisru? Nuruti nafsu, nuruti kekarep. Lah kekarep itu urusan jasad, lek ati urusan ini ngadep nang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang mencintai Allah. Iya, ini PR kita sekalian. Ayo menurut bidangnya masing-masing. Itulah. Islam ini ajaran ayem, ajaran adem, ajaran rahmatan lil alamin, ajaran perang. Lek ono Islam ajaran perang, lah itu dudu ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Salat iki pondasine. Itu. Makanya jangan dibaca ke dalam, di luarnya saja Islam ini tidak ngajak perang. Itu. Di situ karena ayatnya Allah, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah, gebuk-gebuk uang, nyindir-nyindir uang, memfitnah uang. Lah itu dudu sholat, guys. Itu. Iki ning jobone sik aniki. Banyak yang mutakhirin ini masih belum ngerti sholat. Lho wong salate pateng makmum mbek aku, makmum mbek masjid, yo tukaran pateng, mau ditenahan orang yo pateng, ngeduan tanggane yo dulure didu. Nah itu. Makanya ini ayo PR, generasi muda kita inilah sekarang ini agamanya tidak dimasuki, ya ini akhirnya. Utamanya untuk diambulu sendiri ini saya malu sebenarnya itu. Ini juga tugas-tugas kita. Di situ anak-anak kita itu loh, sudah terjerumus jauh itu loh. Padahal kiai ini pengajiannya bendino isi gosap wes itu loh. Lah ini tugas-tugas kita di situ. Makanya sholat itu harus memenuhi kriteria tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah ini bahasa syariatnya seiki le indah. Oh mana yang bahasna jerone itu loh nang daim wabu. Lah saiki wis belajar daim sik kisro. Dudu daim temenan ning daiman niku. Ya. Nah itu ayo Islam ini adalah PR. Akan diwariskan ke anak cucu-cucu kita. Ojo dipelajari perang-perang, ngamuk-ngamuk, demo-demo opo iki. Di situ diajari ayo manunggaling kawula lan Gusti. Itu loh, menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, mau barang naik tidak akan kisruh. Itu loh. Mau begini tidak akan kisruh. Semuanya yang memutar langit bumi seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, mau pemimpin siapa tidak akan mau kisruh. Mau dikorupsi ya tidak akan kisruh. Lemelo Allah, lemelo tauhid. Tauhid itu cuma artinya mau barang Gusti Allah tauhid. Iku loh. Makanya tidak duwe pemimpin menungso. Apa pemimpinnya di hati iki? Wa kafa billahi wakila. Itu wakil aku bisa main ke hati. Lek menungso, aku sih doyan ngoco iki nang duwe Arabi. Ngoco. Lek Allah. Wakile Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tenan. Makanya dalam Al-Qur'an wa kafa billahi wakila. Sopo wakile aku bisa main iki? Allah di hati iki. Mau minyak gas munda, bensin dan lain sebagainya. Nah justru dua Allah. Lihat dua Allah bosan. Di situ karena kita sholat. Dalam sholat sudah dikatakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya itu urusannya Allah. Itu loh. Apa minyak mau munda justru. Mau sholat ya oke, boleh kan sholat pasrah mau munda oke, mau ndak munda ya oke. Karena apa? Karena atine wakile Allah, lah iku ana hukume fardhu daim. Lek fardhu muakkad, waduh sembayange bendino makmum, gitu ya. Munggah beras, munggah minyak, kisru sampai demo pentung-pentungan. Nah, ini tidak cocok dengan ajarannya Gusti panutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hati orang pemimpin, siapa pemimpin ini? Jalani Al-Quran. Balillahi maulakum wa huwa khairun nasirin. Jadi hati ini nggak boleh pemimpin, siapa pemimpin ini? Gusti Allah. Jadi hati ini kalau sudah dipimpin Gusti Allah,
tidak akan gelisah hidup ini. Itu loh, mau munda, mau mudun, mau ya opo, mau hujan, mau banjir, mau apa, tidak gelisah kan? Di situ, karena hati ini madep terus nang Gusti Allah. Lek hati ini tidak madep nang Gusti Allah, lek banjir adzan ranyi. Gitu loh. Di tempat-tempat udah segelo, waduh sembarang kan, selamatan, terapi, selamatan apa? Orang banjir tak kau bisa apa? Nah, karena hatinya masih belum punya pemimpin. Kalau hatinya sudah punya pemimpin Allah, tidak akan gelisah. Mau keramat, oke. Mau tidak keramat, oke. Mau sugih, oke. Mau tidak sugih, oh bodoh ini Allah. Lah cocok be sholat nas sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, urusannya Allah. Iya. Masih diisi gosai ngetan ngulon ya lek atine durung duwe pemimpin Gusti Allah niku lho lek atine durung duwe wakile Allah gak iso sik gelisah urip iki sapa sing gak gelisah itu wong sing atine jejeg nang Gusti Allah mau banjir mau angin mau apa madhep nang Gusti Allah iya omahe rempah wis wayahe rempah omahe kanyut iya wis wayahe kanyut ngono lho. Lek durung duwe pemimpin Allah, durung duwe wakil Allah. Apa ada? Itu loh. Iya, nah ini zaman biar punya pengertian. Islam nifis, Islam terkikis ini bukan dari non-Islam. Islam akan ini loh, porak-poranda ini dari Islam sendiri. Di situ loh. Iya, itu loh. Nah, ini supaya tidak akan terjadi. Ayolah manut. Ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mana wis belajar sholat di wudu? Ayo, lho, sing sholat di wudu, ayo wis dionceki sholat di wudu iki. Ojo dunyoto, lho dunya rek pangeran. Sampai ndak melok duwe. Sampai ndak melok duwe. Itu lho, sugih ndak melok duwe. Melarat ndak melok duwe. Sapa sing duwe? Gusti Allah dititipi nang kula kali panjenengan. Iya, melarat dititipi kula kali panjenengan. Keramat juga demikian, tidak keramat juga demikian. Di situ makanya ayo hatinya itu ada pemimpin namanya Allah. Itu loh. Iya, ayo wakilnya dalam hati ini adalah Gusti Allah. Itu loh. Nah, Gusti Allah tidak akan pernah misah dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dia uri beda. Itu lah makanya kalau tidak bertauhid itu kan belum mendirikan agama. Kalau sudah mendirikan agama barulah bertauhid, berkibarlah benderanya Allah dalam hati ini, berkibarlah benderanya Gusti Kanjeng Nabi dalam hati ini. Lah makanya duwe gelar wong sing wis duwe wakil ning atine Allah, duwe pemimpin ning atine iki Allah, iku ditok nang Gusti Allah di Al-Qur'an. Inna auliya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lah, wong sing atine enggak pernah lali, sing mencintai Gusti Allah iki tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gelisah. Nah, kenapa kita masih gelisah? Contohnya sampean dulu seneng nang Gusti Allah. Gusti Allah tergantung senenge kula kali panjenengan. Ayo, biar jangan cuma cerita tok, pinter ngomong tok, tapi prakteknya sholat dengan wudhu tidak dikerjakan. Iya, ayo Islamnya bawa di pabrik, Islamnya ayo bawa di dagang, Islamnya bawa di masjid, Islamnya bawa di gunung, Islamnya bawa di sawah, Islamnya bawa di pesantren. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, diwarisi Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini supaya adem ayem tentrem gemari pahlo jinawi. Lah iki cocok dalil Allah ni Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang murni, yang fitrah itu adalah agama Islam. Jadi, penuh keterbukaan dalam ini. Tidak akan menyimpan-nyimpan mau membuat kedinastian-kedinastian, akan mengkotak-kotak bangsa ini nanti agar supaya ini bentrok. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam solusi yang lembut, Islam ini damai, itu Islam ini ayem, Islam ini ajaran selamat. Itu oleh sampai melo Islam yang belum selamat,
Durung Islam iku edan itu lho. Masih dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi. Iya, di atine iku dajjal. Iku nggawa goro iku lho. Demo bro sira tukang bola. Beni niku cari lho. Sapa sing ngaku Islam digoro gulune gitu lho. Cerita iku golone pendem. Iku atine ku dajjal. Atine dhewe iku sing kita jale. Ya iku lho metu-metuan wong iku dajjal. Membentrokkan bangsanya ini dajjal. Sapa sing iso ngendhareni dajjal iku? Ala dinika wa ala ta'atika. Itu loh. Yang taat pada agama. Lah agama kita Islam ini, ayo taat kepada agama kita yang dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah inna dina indal Islam. Kalau sudah bicara di hatinya, kalau mati nanti menghadap Allah rohaninya pun juga membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mau mati kalau kita mati tidak membawa Islam. Apa wujud Islam? Weruh nang pangeran, weruh nang Gusti Allah. Iku dikandani nek hukum filsafat, hukum tasawuf, hukum tauhid, waktune daim. Itu loh. Waktune daim ora pedhot-pedhot, iku lho. Hukume fardhu daim. Itu. Nah, ini ada bidangnya masing-masing. Lek fardhul muakkad jasad itu lho, sing dijani jasad, sing didikiri jasad, sing disembayangi jasad, kabeh iku dipendem. Iku, nah, sing ngomong kalimat, huruf, suara. Lek fardhu daim enggak ono suarane, gak ono hurufe, gak ono itu kalimate. Makanya dari hukum tauhid kalamullah bila harfin, bila sautin, bila kalimatin, ora suara, ora huruf, ora kalimat. Sing huruf be kalimat kabeh iku dipendem, masih salat yo dipendem, ndak tutuk nang ngarsane Allah, ndak tutuk nang akhirat. Salat dipendem. Iku masih sing tukang maca, alim, pinter, atam iku cangkeme iku dipendem cangkeme gitu lho. Jenengan biar ngerti gitu lho. Supaya nanti kita di masyarakat dimanapun kita berada, ayo membawa ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ajaran Islam ini ajaran damai, ajaran lembut, ajaran suci, ajaran fitro. Ayo kita sholat dan wudhu ini dibawa dimanapun kita berada, menurut bidangnya masing-masing. Kata mengenal Allah pun juga lewat sholat dan wudhu. Tidak ada sholat, tidak ada wudhu, kita akan mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tugasnya ulama mutakaddimin ini mengajak tobat, mengajak untuk memberitahu, mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lek ulama mutakhirin ngajak tobat, nyedek nang Gusti Allah, nyedek, mendekat diri, dekat tapi tidak kenal. Itu kalau sudah kenal ya masih dekat. Itu kalau dekat belum kenal. Itu belum mesti kenal, dekat belum mesti kenal. Coba ini dulur-dulur, ini kan banyak ini sudah ya. Meskipun sama saudara kan sudah dekat, tapi karena jarang bertemu kan nggak kenal kan ya. Iya, tapi kalau sudah bertemu sering, meskipun jauh, ya, kalau sudah kenal dekat. Nah, yang penting dekat, lebih dekat keterima kabeh iki salate nggak nyasar, puasane nggak nyasar, zakate nggak nyasar, hajine nggak nyasar. Wis weruh, nek weruh nyasar kabeh iki, gitu loh. Disitulah ini ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ayo bolak-balik ngomong, ayo sholat dengan wudhunya, itu sholat dan wudhu ini membuat kita pintar, membuat kita damai. Iya, wadah itu pangeran di yo sholat wudhu damai. Iya, wadah sedeng, sholat dengan wudhu ya damai. Itu wadai akeh sholat dengan wudhu, ya damai. Itu. Tapi kalau sholat dengan wudhunya ditinggal, titik kiri-kiri, sedeng kurang toh, ya lekaken bingung. Iya, tidak ada yang dibawa. Jasadnya yang cantik, jasadnya yang ganteng, yang molek, yang buahenol, ular. Gak ono sing digawa iki adalah atine dhewe
ngadep nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dunyane ndak ono, masih titik ya ditinggal, anake gak ono ya ditinggal, bojone gak ono masih ayu gek ganteng ya ditinggal, masih umahe istana kabeh gak ono ditinggal kabeh. Sing digawa mek segumpal darah suci ngadep gowo Islam ngadep nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lah ini itu abadiyah. Iku makanya sugi-sugian, melaratan, selamat-selamatan. Iku kapan sing sugi selamat? Kapan sing melarat? Besok. Dari dibetal, jasate dipangan ular, terus balik nang ngarsane Gusti Allah. Lek balik tenang, lek ndak balik, ya yo nyasar. Tapi iki goro dulu. Sama digoro ya gelem. Ya, digoro gelem. Lek sampean mulai wis ngerti digoro ya enggak belum mlaku. Enggak mesti ngabadi. Iya, enggak ada yang abadi lesan sampai mencintai istrinya, ditinggal istrinya itu loh. Sampai mencintai anaknya, dari jubur ya udah dijubur ya. Iya, enggak ada yang dibawa cuma Islamnya dalam hatinya itu. Jasadnya itu loh, sing ahli zikir itu jasate sing ahli zikir itu roe. Jasate sing ahli zikir, jasate sing ahli salat, jasate sing ahli ngaji. Ning atine durung salat, durung ngaji, dipendem gak abadi. Tomoco iku lek atine sing alim, atine suci, atine ngadep lah iku. Lah sing abadi ngono. Lek kabeh iki ono ngoco-ngoco kabeh. Makane carane Allah kullu syai'in halikun illa wajha. Sak iki rusak illa wajha kecuali iku. Mbok iku apa sing ngerti iku? Ikulah sing balik nang asane Allah Subhanahu wa taala. Iya, bener lek ahli tauhid itu ana sukul malaka, menungso ndak ono, sing ono mek Allah. Sing mlaku kabeh yo jangan kok nguler mlaku kabeh iki. Ahli set. Jadi dunia ini ahli set kabeh, ahli uler, makanya dicoba uler, tukaran yo perkara uler, sentiminan perkara uler. Jadi mateni wong yo di mateni uler gitu loh. Leroy gak mati gitu loh. Akan kembali ke keabadian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sifatnya pertemuan kok. Bukan itu anak putih beras putih dewi. Lek iso ya kalau bisa. Ojo romone tok lek wawasan iki yo gantian lah. Iki akeh ustake, akeh ustazae ya. Itu ayolah memberikan satu wawasan. Yang penting bodoh nekeli sholat di wudu utok wis di situ. Karena sholat dengan wudu ini kalau tidak digesek terus maka akan lupa. Lupanya ya digesek dengan urusan ular di situ. Sebelum saya akhiri, itu barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Kami ngomong amin, hatinya amin bisa. Ya, nah, mudah-mudahan manfaat. Yo, amin di jual ini loh, amin di tangkeme tak delok loh. Itu lagi kistro, amin cocok. Nah, ya, itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi bekal, mudah-mudahan kita berpikir kita akan menguncai sholat dengan YouTube, sanggup kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, ayo. Karena ini rutin, sudah ini Roma, ayo mengholi para leluhur dan juga mengholi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para leluhur kabeh. Ayo digiling-giling, seandainya tidak ada para leluhur, tidak mungkin jadi kita sekalian ini. Untuk tahlil dan tahmid, saya persilahkan pulang saja. Ila Rasul Nabi Muhammad SAW.
وصلى الله على sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Ruhaniya Sultan Arifin Auliya Sayyidina Bustami, wa Husainila arwah Sultan Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ibadin Allah ila masyriqi wal maghribi, wa Husainila arwah wa Islam wa Husainila arwah Syaikhul Jalil, wa Husainila arwah ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbil Allah, aqbaltu kifana man nahu qawluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم على بنور الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه كريما وبريئا بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا الله يا رحيم بالله من صفات الله الله يا رحمن يا الله يا رحيم بالله من ذات الله لا حول ولا قوة الا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بنور الفاتحة Saudara-saudaraku yang saya cintai, ayo cepatkan melihat sholat wudhunya, ayo digoleki, diwadai, malam mandinya, ayo penyakit ini mandi, biar penyakitnya dikasih jalan oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.